Bagian kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhirun. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu banyak, sebab umat itu pun terpencar-pencar banyak. Akan tetapi sebagaimana disabdakan Tuhan di dalam surah An-Nisa 163, tidaklah semua mereka diterangkan kisahnya oleh Tuhan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu tidaklah agak akan jauh dari kemungkinan kalau pemimpin-pemimpin rohaniah yang besar-besar sebagaimana Lause, Kungfuse atau Konghucu atau Buddha Gautama, Zarathustra di Persia, dan pengarang pertama dari Upanishad adalah nabi-nabi Allah belaka yang diutus kepada umat mereka, dan mungkin juga Sokrates di Yunani, seorang nabi. Bersama nabi-nabi itu diturunkan kitab dengan kebenaran, yaitu tuntunan bagi umat itu dalam mencari hakikat yang maha kuasa yang memang telah diakui adanya oleh akal murninya, supaya kitab itu memberi keputusan di antara manusia pada hal-hal yang mereka perselisihkan padanya. Terutama tentu pokok perselisihan sesudah mengakui akan adanya ialah tentang bagaimana keadaannya. Disinilah yang kerap kali terjadi perselisihan manusia. Semuanya menurut fitrahnya mengakui ada, akan tetapi mereka berselisih apakah dia itu satu atau berbilang. Secara istilah filsafat, apakah monoteisme atau politeisme? Apakah tauhid atau syirik? Kitab-kitab itu menuntun kepada tauhid. Dalam sejarah perkembangan pikiran tentang ketuhanan, memang selalu ada perselisihan di antara tauhid dan syirik. Dan dalam sejarah pun terdapat bahwa pada pokoknya manusia tetap percaya akan satu Tuhan yang maha besar, sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain hanya di bawah kuasanya juga. Orang Yunani mengakui bahwa yang maha kuasa tertinggi hanya satu, yaitu Apollo. Namun setelah nabi-nabi itu datang dan pergi dan kitab-kitab telah tinggal, ternyata timbul lagi perselisihan. Mengapa jadi timbul perselisihan? Lanjutan ayat menerangkan dengan jelas, dan tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan lantaran dengki di antara mereka. Inilah rahasianya. Kitab-kitab sudah banyak, catatan pun ada, tetapi perselisihan timbul juga. Sebabnya ialah dengki, walaupun manusia itu hakikatnya adalah satu, tetapi dalam dirinya sendiri-sendiri terdapat pula rangsangan-rangsangan hawa nafsu yang membawa perselisihan. Adapun orang-orang yang bersaudara seibu sebapa kadang-kadang berselisih dan bertengkar lebih hebat daripada perselisihan dan pertengkaran mereka dengan orang lain. Kadang-kadang orang mau bersatu semua, tetapi semuanya pula ingin memimpin. Semua ingin bersatu, tetapi tidak semua ingin dipimpin. Kadang-kadang manusia bagai katak di bawah tempurung, tidak mengenal langit lain daripada langitnya. Kadang-kadang mereka sudah mengetahui, baik tahu yang fitri maupun tahu tentang tuntunan wahyu bahwa Allah itu esa adanya. Tetapi mereka hendak mengambil kesempatan, mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Dari pengakuannya pada adanya Allah itu. Misalnya
seorang terkemuka dalam kaumnya lebih dari yang lain-lain. Sebab itu dia mengakui diri atau diakui orang sebagai jelmaan dari Tuhan itu. Atau dia wakilnya, atau dia anaknya. Kadang-kadang ketua-ketua agama yang mendakwahkan bahwa agama itu adalah dalam kekuasaan mereka. Menghadap Tuhan itu wajib dengan perantaraannya. Kalau tidak dengan perantaranya, tidak sah. Kadang-kadang agama itu atau kitab itu disebut sebagai suatu kekayaan nasional. Orang lain dan bangsa lain tidak boleh menyentuhnya, usahakan menganutnya. Dan kadang-kadang dijadikan alat untuk menaklukkan bangsa atau umat yang lemah. Sebagaimana bangsa-bangsa penjajah. Bangsa Eropa ketika menjajah negeri-negeri timur dan negeri-negeri Islam, mereka mendakwakan bahwa kedatangan mereka adalah membawa secret mission atau tugas suci ke negeri yang dijajah itu. Dan di dalam ayat ini disebut lagi sebab terpenting, yaitu dengki. Dengki karena telah ada pula orang lain mengeluarkan ajaran yang membawa pengaruh besar sehingga mereka terselindung. Maka terombang-ambinglah kebenaran oleh hawa nafsu manusia dan timbullah perpecahan umat yang ada hakikatnya adalah satu oleh nafsu perpecahan yang ada pada manusia. Ini didapati oleh Nabi Muhammad SAW dan umat yang beriman kepadanya dari sikap orang Yahudi dan Nasrani, yaitu isi Taurat dan Injil yang mereka pegang. Kalau dibebaskan dari nafsu angkara dan dengki manusia, adalah satu dengan Al-Quran. Dan satu lagi sebab-sebab perpecahan ialah karena kesucian kitab suci dikotori oleh tulisan manusia sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang wahyu dan mana yang tambahan pemuka agama. Ilmu pengetahuan modern pun sesudah menyelidiki dengan saksama mengakui hal itu. Akan tetapi, dapatkah manusia terlepas dari perselisihan itu? Ujung ayat memberikan penegasan. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dari hal yang diperselisihkan oleh orang-orang itu dengan kebenaran atas izinnya. Maka dengan petunjuk Allah dapatlah orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang percaya itu mengatasi segala perselisihan dan langsung menuju kepada hakikat yang asli, yaitu bahwa umat manusia adalah umat yang satu. Satu sejak dalam fitrahnya, mengakui bahwa Allah itu esa adanya, dan percayalah mereka kepada kesatuan seluruh kitab dan kesatuan seluruh nabi. Mereka akui sekalian nabi itu, baik yang tersebut namanya dalam Al-Quran maupun tidak. Dan mereka pun berimanlah bahwa Nabi Musa pernah membawa kitab wahyu yang bernama Taurat, dan Nabi Isa membawa kitab suci yang bernama Injil, dan nabi-nabi yang lain membawa pula Zabur dan Suhuf. Semuanya itu diperkenalkan di dalam kitab yang terakhir yang mereka terima, yaitu Al-Quran. Mereka percaya bahwa kitab-kitab suci itu memang pernah ada, dan terhadap catatan-catatan yang sekarang ini, karena telah banyak campur tangan manusia beratus kali salinan, telah banyaklah hal yang meragukan padanya. Meskipun kalau dicari dengan saksama, tetapi pelajaran kesatuan itu masih ada di dalamnya. Untuk menghilangkan keraguan beragama, dihimpunkanlah semuanya kepada kitab terakhir, ialah Al-Quran. Dan Allah memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Oleh sebab janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan petunjuk kepada barang siapa